Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian si buah durian, enaknya dibikin cepedak. Kedengeran jawab salamnya tapi kurang kompak. Yang kompak yang semangat ya Pak. Abdulus salam salah satun al-awalu salamatan fitin wal akhirah fi kalami. Assalamualaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani fi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa rahmatullah wa salisu bil barakah fi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa barakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam kita mendapatkan 3 keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahum fil hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin aiku sawata limin la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisru yusallu al-habibu ilal habib. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya sangat hormati daripada sahibul musibah Bapak Selamat beserta keluarga, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Makiram Al-Ustaz Dr. Andes Batur Rahman. Kita doakan beliau semoga Allah selalu panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya agar dapat istiqamah menyebar luaskan Islam, wabil khusus wilayah daripada perumahan Bumi Apemas ini, amin amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati daripada Bapak Ustaz Suripto, pengurus daripada Masjid Al-Hikmah, dan juga yang sama-sama kita hormati pula yakni ketua senior daripada
forum silaturahmi yakni Bapak Supriyadi matana Allah bikuli haya. Kita doakan juga beliau, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin amin ya robbal. Dan juga para bapak-bapak, para ketua RT, ketua RW, dan juga para adik-adik remaja dan dewasa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita sampai saat ini masih dapat berkumpul bersama-sama memenuhi undangan daripada sahibul musibah Bapak Selamat beserta keluarga, yang mana pada malam ini adalah malam ke-7 harinya daripada wafatnya Ibunda Ibu Sumira binti Karso. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama di sini dengan membacakan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan juga diiringi dengan pembacaan doa dan selawat, mudah-mudahan almarhumah Ibu Sumirah binti Karso Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima segala amal ibadahnya, amin amin ya rabbal. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani musibah ini, amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kematian semua umat manusia apabila sudah mengalami yang namanya kematian, putuslah semuanya, putus daripada amalan semuanya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat, yang kedua adalah anak yang soleh, dan ketiga adalah sedekah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya anak berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Caranya cuma satu, sedekah. Ya. Cuman satu sedekah amalan yang ketika dapat membantu dan menolong orang tua kita di alam kubur. Kalau anak sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ibarat kita sedang berlayar di atas perahu tuh. Kalau kita naik perahu tuh ya, tengah-tengah laut, terus tiba-tiba tuh perahu bocor. Ya, perahunya bocor, tes, lama-lama itu perahu tenggelam. Nah, ketika mengalami akan tenggelamnya perahu tersebut, itu orang-orang yang ada di atas perahu kita tawarin duit sebanyak 1 miliar juga nggak akan mau, nggak akan ditolak, nggak akan dilihat itu duit 1 miliar. Ini gua kasih duit nih 1 miliar, mau nggak? Nggak mau. Deh gua kasih nih mobil BMW, mobil Mercy, mau nggak? Nggak mau, itu yang di atas perahu. Maunya apa? Maunya adalah pelampung yang dapat menyelamatkan dirinya. Begitu juga seorang anak yang udah meninggal orang tuanya, kalau udah meninggal dunia, ruhnya terlepas dari raganya. Kalau kita tawarin kita jadi orang kaya, punya duit banyak, rumah gedong, mobil mewah, duit di mana-mana, kita tahu untuk orang tua kita yang udah meninggal duit 1 miliar, nggak akan mau, ya nggak akan bisa ngambilnya. Tetapi apa yang orang tua kita butuhkan, yakni adalah sedekah. Nah ini alhamdulillah Bapak Selamat mengundang para jamaah kumpulnya kita di sini, disedekahkan rezekinya. Niatkan setiap sedekah besek yang dibagikan atau yang seadanya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahalanya ya Allah ya Rabb, saya niat bersedekah, berikan pahala tersebut untuk orang tua kita, untuk orang tua kita. Makanya dari itu, apabila kita bersedekah nih anak-anaknya yang bersedekah, maka niatkan yang pertama karena Allah, dan yang kedua adalah untuk disedekahkan kepada kedua orang tua kita. Kalau udah meninggal dunia tuh orang tua kita tuh udah nggak ada yang diharapin.
Ya, ibarat kalau orang ada di kampung mah nungguin anak-anaknya, apa yang diharapin dari orang tuanya? Kiriman. Anaknya jauh di Jakarta, orang tuanya di kampung, dia selalu ngarep-ngarep, nunggu-nunggu. Apa yang diharap-harap, apa yang ditunggu-tunggu, bekal tuh kiriman dari anaknya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, ditunggu-tunggu doa daripada anak-anaknya, ditunggu-tunggu sedekah daripada anak-anaknya. Itu yang diperlukan oleh orang tua kita ketika kita alam sudah meninggal dunia orang tua kita. Jadi nggak perlu orang kaya, nggak perlu banyak harta, tapi yang diperlukan oleh orang tua kita yang sudah meninggal adalah sedekah dan doa. Makanya jamaah rahimakumullah, apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, punya rezeki jangan pelit. Ya, bagiin tuh anak-anak yatim, niatin ya Allah ya Rabb, jadikan pahala tersebut untuk orang tuaku yang berada di alam kubur. Insya Allah tuh orang tua kita di alam kubur senyum, gembira, senang, ya, karena dapat kiriman daripada anak-anaknya. Ustadz, kenapa sih sedekah yang diperlukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia? Jelas tuh ayatnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan sedekahkan rezeki yang telah kami berikan, kata Allah. Jangan jadi orang pelit sebelum ajalmu tiba. Lalu fayaqula rabbi, dan berkata-kata nih orang yang udah sekarat, orang yang ketika sakaratul maut, yang ruhnya dan nyawanya sudah di tenggorokan, ia selalu berandai-andai. Makanya kita lihat orang yang lagi sakaratul maut selalu matanya ke atas. Kenapa dia matanya ke atas? Dia memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, apabila aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia ini walau sesaat, aku akan bersedekah. Kenapa sih orang sakaratul maut menyebutnya sedekah kalau diberikan kesempatan hidup di alam dunia? Kenapa sedekah? Kenapa yang enggak disebutin sholat? Kenapa yang enggak disebutin puasa di bulan Ramadan? Kenapa yang enggak disebutin tahajud dan sebagainya? Tapi yang disebut adalah sedekah. Jadi kalau orang udah meninggal tuh sakaratul maut, dia berandai-andai tuh. Ya, dalam pikiran dan hatinya nggak diem dia. Apa yang dia katakan? Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo, sedekah. Dia kalau udah mau meninggal, orang sekarat, lihat tuh matanya pasti melotot ke atas. Karena dia berandai-andai, memohon kepada Allah, berangan-angan, ya Allah ya Rabb, andaikan saja saya diberikan hidup sebentar saja di alam dunia ini, sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa yang disebut sedekah? Karena sedekah dapat mematikan manusia dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, sedekah tuh Pak. Kalau kita punya uang rezeki jangan pelit-pelit, sedekahin. Makanya cobaan buat orang kaya itu cuma satu, apa? Pelit. Karena digoda sama iblis untuk supaya tidak menjadi orang yang dermawan. Digoda sama iblis untuk menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang borok sikutan, kalau kata orang Kemayoran bilang.
Orang Kemayoran bilang mau bilangnya borok sikutan lu ah, pelit. Medit kalau bahasa Bekasinya Maya. Itu digoda tuh sama setan tuh orang kaya tuh, sama iblis tuh. Udah ngapain lo nyumbang, sayang buat besok kumpulin yang buat di mobil. Akhirnya dia nggak mau sedekah. Padahal peluang sedekah banyak banget. Tiap Jumat Masjid Al-Hikmah menerima tuh sedekah Jumat berkah ya Pak Supriya. Jumat berkah. Jangan sungkan-sungkan sama rezeki kita, karena nggak ada yang nolong kalau kita udah meninggal, kalau kita nggak pernah sedekah. Ya. Lalu ketika orang tersebut ingin meninggal, sakaratul maut, berangan-angan, ya Allah ya Rabb, apabila diberikan sebentar saja hidup di alam dunia ini, aku akan bersedekah. Yang pertama, sedekah dapat mematikan orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Orang meninggal, orang mau meninggalnya itu orang yang gemar sedekah, meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, orang tersebut akan diringankan daripada siksa kuburnya. Ketika masuk ke alam kubur, itu si mayat jenazah ditanam sama tanah, diuruk pakai kayu, ditimbun pakai tanah. Ketika kita semua pulang, 3 langkah daripada makam tersebut datang malaikat rahmat. Sebelum malaikat munkar wan nakir datang dulu tuh, namanya malaikat rahmat. Ada di dalam kitab Ahkam Tamani Al-Maut. Jadi datang itu malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat ya, itu dia mah baik sama siapa aja. Baik banget tuh malaikat rahmat. Mau datangnya ama yang tukang mabok kek, mau datangnya ama yang bergajul kek, tukang todong, tukang begal, tukang perkosa orang, tetap dia baiknya baik datangnya tuh. Malaikat rahmat diajarin tuh sama malaikat rahmat. Bang, kok entar sebentar lagi ada datang malaikat namanya munkar wan nakir. Kalau ditanya mana Rabbuka, jawab ya Allahu Rabbi. Diajarin itu malaikat rahmat sampai selesai. Udah ngerti ya, paham ya, pulang nih malaikat, pergi lagi malaikat rahmat. Nah datang tuh malaikat munkar wan nakir untuk menanyakan di alam kubur. Ya tergantung manusianya. Kalau ketika manusianya itu baik di alam dunianya, nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah iri sama tetangga, nggak pernah ribut sama tetangga, selalu ngajak dalam kebaikan, insya Allah tuh ya, datangnya baik itu malaikat. Assalamualaikum ya Haris, baik itu datang. Tapi kalau orangnya dia tukang mabok, jahat, ngomongin orang, iri, benci, dengki, hasut sama orang, datangnya juga beda. Apalagi matinya dalam keadaan kufur, alhamdulillah min zalim, datangnya juga beda. Belum kelihatan jasadnya juga, suaranya udah menggema. Jadi apa yang dikasih tahu sama malaikat rahmat bubar. Wah, suratnya gede, sender itu orang. Akhirnya bubar apa yang dikasih tahu malaikat rahmat. Tergantung amalan ibadah kita makanya hidup, jadikan hidup kita yang baik.